Oke, kali ini readingnya tentang jiwa kamu ya, supaya kamu bisa selangkah lebih dekat pada kedamaian, perasaan kamu jadi lebih banyak tenangnya dari hari ke hari ya. Ya memang pastinya hidup akan tetap ada geronjalannya ya. Cuman kalau kita lebih tenang, lebih damai kan hidup jadi ada rasa lebih bermakna katakanlah ya. Terus aura kamu jadinya lebih positif dan semoga dengan demikian peruntungan kamu lebih bagus ya dalam hal apapun. Nah, mau rezeki finansial ya atau rezeki yang sifatnya asmara, cinta, apapun yang kamu butuhkan semoga lebih lancar. Kamu pilih kartunya di sini ada setiap pile ya ada tiga kartu. Kamu bisa pilih berdasarkan kartu yang paling depan kayak di sini ada lilies, ada sun, ada ring. Atau kamu pilih kartu yang belakangnya ya ada moon, ada Mars, Venus atau creativity, inner journey atau home ya kamu pilih yang mana aja saya bukakan satu-satu nanti saya bacaannya nanti bacaannya nanti kalau sudah nyampe di readingnya yang buat kamu. Ini yang pertama ya ada moon, ada creativity ya terus ada lilies ya terus yang kedua di sini ada Mars, planet Mars ya. Terus ada Inner Journey, kartu oracle-nya, terus ada Sun ya. Terus yang ketiga ada Venus, Home dan Ring. Ya, kamu pilih yang secara intuitif aja, nggak perlu pakai mikir milih kayak gini yang mana ya, intuitif aja kamu tertarik sama yang mana. Kalau misal kamu tertarik sama kartu moon tapi juga kamu tertarik sama sun di sini atau kamu juga tertarik sama home di sini ya berarti kamu dengarkan tiga-tiganya. Mungkin nggak setiap reading resonate di kamu, maksudnya nggak setiap reading 100% resonate di kamu. Ambil aja pesan-pesan yang kira-kira terasa pas di kamu ya, yang nggak pas ya mungkin bukan buat kamu, buat yang lainnya ya karena ini reading untuk publik. Nah, kita jumpa di readingnya kamu. Halo, pile satu. Kamu pilih mungkin berdasarkan lili ini, mungkin berdasarkan kartu yang creativity ini, atau kamu pilih berdasarkan moon ya. Yang manapun yang kamu pilih, ketiga kartu ini merujuk pada merujuk pada pribadi seseorang yang suka keanggunan ya, seseorang yang suka hal-hal yang sifatnya elegan ya. Mungkin di kamu sendiri ada keeleganan itu, keanggunan itu, mungkin kamu suka hal di luar kamu terlihat elegan ya. Terus selain itu juga kamu seseorang yang katakanlah selalu menginginkan dan kemungkinan juga berusaha untuk menghadirkan harmoni, keselarasan. Kalau bisa ketemu kalau dua orang bisa ketemu di tengah-tengah, kenapa harus memaksakan kehendak kayak gitu ya, berusaha mencari win-win solutionnya untuk di setiap situasi ya. Itu terus dengan moon di sini juga mungkin kamu orangnya ada energi keibuan yang kuat di dalam diri kamu ya, entah kamu sudah sadar atau belum, entah kamu laki atau perempuan ya, ada energi yang kuat untuk merawat sesuatu, menumbuhkan sesuatu, menjadikan sesuatu yang kecil jadi besar kayak gitu ya. Ada energi yang seperti itu di badan kamu, di otak kamu, di yang kemungkinan di jiwa kamu juga itu ya. Terus perkara creativity ya, dan ya moon ini ya dalam astrologi mungkin kalau kamu ngecek natal chart kamu ya, mungkin posisi moon kuat di natal chart kamu, mungkin posisinya di house 1 atau di house 10 atau dia di Cancer atau di Taurus ya, atau bukan moon yang posisinya kuat tapi sun kamu di Cancer atau rising kamu Cancer. Ini bikin posisi moon kuat di natal chart kamu dan kamu jadinya jadi makhluk yang peka ya, peka terhadap perubahan-perubahan di lingkungan kamu ya, perubahan-perubahan perasaannya orang lain. Mungkin kamu nggak langsung perubahan-perubahan itu nggak langsung terregister di kepala kamu. Kadang buat orang yang istilahnya nggak punya waktu untuk mikir katakanlah ya, karena sibuk ini dan itu, mungkin bukan kok langsung kepikiran oh orang ini berubah moodnya atau suasananya berubah, mungkin nggak langsung terpikir seperti itu, tapi lebih ke kayak terpengaruh langsung gitu ya. Jadi ketika suasana di sekitar berubah, kamu juga ada perubahan mood kayak gitu. Jadi mood kamu
terpengaruh sama kiri kanan. Nah, reading seperti ini kan gunanya supaya kamu jadi bisa lebih connect ya. Lebih connect sama kamunya sendiri, jadi lebih ini. Kalau kamu tipe yang sensitif tapi kamu nggak punya waktu untuk bersensitif ria ya, paham ya di sini. Jadi bukan kok berarti kamu sensitif tapi kamu nggak bisa connect, nggak punya waktu. Dan reading ini semoga bisa bantu kamu untuk lebih bisa apa ya kata-katanya, secara otomatis katakanlah ya, secara tanpa harus ini, meskipun sibuk juga kamu connect, oh ini suasana berubah, jangan sampai aku terpengaruh. Mungkin bisa seperti itu, saya nggak tahu ya. Secara saya nggak terlalu sibuk saya ya di rumah ini aja. Ya reading ya, bersih-bersih ya. Ya. Oke ya. Kita ini readingnya pakai kartu tarot ya. Nanti ada 12 kartu, saya shuffling dulu, dan 12 kartu ini nanti yang buat baca soulnya kamu, jiwanya kamu. Yang ini kan tadi gambaran kamunya untuk ngelihat kamu memang bener ini pilihan kamu atau kamu salah pilih mungkin, atau kamu mesti ikut pile yang sebelahnya ya, atau mungkin nonton video yang lainnya, saya nggak tahu. Intinya itu tadi untuk penanda aja kalau kamu memang kalau reading ini memang buat kamu ya. Kita shuffling dulu, saya diem ya biar bisa di speed up bagian shufflingnya karena kelamaan. Pertama kita lihat memori ya, kita coba lihat memori yang tersimpan di jiwa kamu. Dan ini memori bisa jadi dari past life ya, bisa jadi dari masa tumbuh kembang kamu, dari masa kecil sampai remaja ya. Ada kartu judgment, terus 5 of Wands dan 8 of Pentacles. Ini gambaran jiwa yang terbiasa ngelihat, mungkin gini dulu ya, gambaran jiwa yang terbiasa berada dalam konflik gitu. Bukan berarti jiwa kamu yang menciptakan konfliknya, seringkali bukan itu. Kamu ngelihat gitu ya, kamu ngelihat ada pertentangan di sekitar kamu, dan kamu sebagai observatornya ya, sebagai pengamat di sini ya, kamu ngelihat yang ini ada benernya tapi juga salah, yang ini salah tapi juga ada benernya, kayak gitu. Kamu tipe yang apa istilahnya, secara otomatis karena jiwa kamu nyimpan memori seperti itu ya. Jadi kamu mungkin nggak tahu jiwaku nyimpan apa, tapi secara otomatis cara kamu mikir kayak gitu. Kamu ngelihat dua sisi gitu. Dan kamu ngelihat detail-detailnya, nggak cuman ngelihat dari permukaan doang ya. Itu efeknya di kamu. Jadi kamu punya kemampuan itu karena jiwa kamu nyimpen memori seperti itu gitu. Memori dimana kamu harus ya mau nggak mau berada di lingkungan dimana sering terjadi konflik. Mungkin kalau ini dari masa tumbuh kembang ya, tadi saya sudah ngomong belum? Kalau ini dari masa tumbuh kembang, mungkin kamu sering mendapati atau terlibat tanpa kamu inginkan ya, terlibat dalam konfliknya kedua orang tua kamu, dan dua orang tua kamu masing-masing curhatnya ke kamu untuk masalah yang sama gitu. Jadi kamu ngelihat point of view-nya ayah kamu dan point of view-nya ibu kamu ya. Jadi kamu bisa nilai, ya ayahku ada benernya, ibuku ada benernya. Jadi terbiasa seperti itu. Dan dalam menjalani hidup kamu ya, bisa jadi kamu dengan kemampuan itu tadi ada efek negatif, ada efek positifnya, tapi juga ada efek negatifnya. Efek negatifnya kamu jadinya overthinking itu tadi, karena kamu bisa ngelihat ini begini tapi juga bisa begitu gitu, ini begitu tapi juga bisa begini, kayak gitu ya. Semoga paham di sini ya. Itu openingnya tadi. Selanjutnya kita lihat purpose sama meaningnya. Kenapa kok jiwa kamu tumbuh di lingkungan seperti itu ya, entah dari masa kecil atau past life itu tadi ya. Kenapa kok nyimpen memori itu dan kamu jadinya begini ya. Kita lihat di sini ya dengan Ace of Cups dan The Fool nih. Di sini ya, kelihatan nggak ya, kamu diajak untuk spontan ya, untuk spontan. Iya,
banyak kemungkinan dari banyak jadi kayak dengan kemampuan ini kan kamu ngelihat kemungkinan ini, kemungkinan itu, kemungkinan anu dan lain sebagainya kan gitu. Dan dalam hidup ini kan kemungkinan bisa macam-macam, bisa beragam macam dan berbagai rasa, berbagai warna dan berbagai rasa, berbagai kemungkinan kan gitu. Kamu ambil jalan satu bisa mengarah ke sono, ambil jalan yang ini bisa ke sono, dan pilihan jalan itu kan ada banyak gitu. Ada pilihan, ada berbagai macam cara, berbagai macam gaya yang bisa kamu pilih dalam setiap situasi kan gitu. Misal kamu overthinking perkara ini nanti jadinya gimana, perkara pekerjaan misal atau keuangan atau asmara, overthinking perkara entah apa ya. Intinya di situ kan kamu ngelihat beberapa macam jalan atau solusi ya. Solusi A kamu bisa ngelihat kalau aku ambil solusi A hasilnya bisa 1, 2, 3, 4, 5. Kalau aku ambil jadi apapun yang kamu ambil ada bisa mengarah ke hal yang enak, bisa mengarah ke hal yang enggak enak kan gitu ya. Kalau semua jalan bisa mengarah kemana aja, kenapa enggak santai aja gitu. Iya enggak gitu ya. Jadi solusinya jadi apa di sini ya, kenapa jiwa kamu begitu dan kamu jadinya overthinking karena kamu istilahnya dilahirkan kembali atau ditumbuhkan di sini untuk belajar lebih spontan, lebih santai gitu. Karena apapun yang kamu ambil bakalan ada resikonya, tapi juga ada keuntungannya untuk kamu yang manapun yang kamu pilih gitu, dalam situasi yang manapun juga gitu. Paham ya di sini? Nah, terus yang ketiga ya, perkara connect nggak connectnya kamu ya, untuk tadi perkara jiwanya ya, memorinya itu tadi, karena tujuannya adalah supaya kamu itu tadi ya, tadi sudah saya jelaskan, kalau lupa diulang lagi ya. Sekarang kamu secara mental, secara fisik untuk bisa connect sama jiwa kamu itu seperti apa dan apakah sekarang kamu sudah connect? Kita lihat dari kartu di sini ya, Three of Swords ini menggambarkan pikiran kamu. Dengan Three of Swords ini kamu sering kecewa, sering merasa terluka, meskipun mungkin hal-hal yang melukai kamu itu bukan kok berniat bukan kok untuk ngelukain kamu, tapi kayak misal kamu ngelihat orang lain susah, kamu kerasa susahnya kayak gitu ya. Kamu ngelihat orang lain ambil pilihan bego, kamu ngerasa kecewa sama pilihannya, meskipun itu pilihan gak berpengaruh ke kamu kayak gitu ya. Jadi gak selalu harus kamu yang terpengaruh, tapi maksudnya nggak selalu harus hidup kamu yang terpengaruh, tapi pikiran kamu terpengaruh, kamu kecewa, kamu sakit hati. Nah, ini karena kamu belum, istilahnya mungkin karena belum tahu kamu mesti, istilahnya jiwa kamu tujuannya di sini buat apa itu tadi ya, jadinya gampang terpengaruh ya. Dan itu wajar ya, saya juga sering begitu ya, maksudnya manusiawi banget kan ya, pikiran sering kecewa sama hasil, karena selain itu ya, selain kecewa dan terluka karena hal-hal yang di sekitar kamu ya, ini juga kembali ke dasarnya ya, kita kembali ke dasar nature-nya kekecewaan itu sendiri ya. Datangnya kan karena kita punya ekspektasi, karena kita punya pengharapan gitu. Dan manusia tanpa pengharapan apa manusia kan gitu. Jadi paradoksnya di sini, kalau kita nggak punya ekspektasi, nggak mungkin juga kan gitu, dalam setiap situasi, misal ngadepin konflik di rumah misalnya ya, kita kan punya ekspektasi semoga konflik ini berakhir begini, kita punya ekspektasi seperti itu, otomatis kan gitu ya. Cuman ketika kita punya ekspektasi seperti apapun itu ya, begini dan begitu itu tadi, otomatis kita nyeting diri kita untuk menerima kekecewaan ketika misal ekspektasi kita tadi tuh nggak terpenuhi, hasilnya nggak sesuai ekspektasi kita, otomatis kan kita juga kecewa kan gitu ya. Nah itu ya, jadi yang bikin kecewa nggak cuman apa yang dipilih orang lain, tapi juga
ekspektasi kamu sendiri gitu ya. Itu terus yang kedua ya, di sini dengan Two of Swords ya, kamu sering bimbang. Ini tandanya kamu belum connect kan gitu ya, belum connect. Nah, semoga setelah reading ini kamu jadi lebih connect, karena kan kamu sudah tahu kamu di sini untuk belajar spontan gitu. Belajar ambil pilihan yang manapun ada resikonya dan ada keuntungannya. Semoga dapat keuntungannya, tapi misal keuntungannya nggak dapat, yang dapat resikonya, nanti ada jalannya lagi kan gitu ya. Itu, dan selama ini mungkin kamu selain sering kecewa, kamu sering bimbang milih mana yang terbaik, karena ya kalau nggak spontan kalau belum spontan kan gitu ya, semua pilihan di overthinkingin gitu ya, dan memikirkan satu pilihan sampai ke akar-akarnya, terus mikirkan pilihan lainnya sampai ke akar-akarnya, lalu mikirkan pilihan yang lainnya lagi sampai ini kan makan waktu banyak kan gitu. Nggak cukup sehari, 2 hari, 3 hari, bisa jadi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun cuman buat ngambil satu keputusan. Dan ketika kamu ambil keputusan yang setelah yang sudah dipikir selama beberapa waktu itu tadi, sudah agak terlambat mungkin, dan akhirnya hasilnya nggak seperti yang kamu pikir ya, akhirnya kamu kecewa, balik ke situ lagi ya. Jadi ceritanya bulet ya. Nah ini ya, jadi tanda kalau kamu seperti ini tandanya belum connect kemarin. Nah, sekali lagi semoga mulai sekarang ya sudah connect gitu, nggak perlu terlalu banyak overthinking. Ya mungkin masih overthinking wajar ya, atau masih sering bimbang wajar, cuman sudah berkurang, dan makin lama makin berkurang setelah kamu membiasakan untuk berpikir spontan katakanlah ya. Bukan berarti sembrono ya, kamu cukup ngelihat pilihannya ini, mana yang bisa aku lakukan saat ini, mana yang bisa aku pilih saat ini, itu yang diambil gitu aja. Terus perkara connect enggaknya juga bisa dilihat dari hubungan ya, hubungan kamu dengan orang-orang lain. Kalau saya bilang di sini dengan Hierophant ya, secara toh kamu dari 3 kartu yang pertama kita baca tadi itu juga terlihat kamu bisa ngelihat dari 2 sisi, bisa ngelihat detail-detailnya. Otomatis ya, perkara hubungan kamu nggak kok yang tipe yang cuman tahu versinya kamu sendiri ya, bukan tipe yang cuman ngerti maunya kamu, tapi juga kamu paham kira-kira orang lain yang berhubungan sama kamu pengennya seperti apa, dorongannya apa, kayak gitu-gitunya kamu semacam paham, meskipun mungkin nggak terbahasakan di dalam benak kamu, paham ya. Jadi paham di hati gitu. Dan otomatis lagi ya, dengan begitu ya, dalam hal hubungan kamu no problem. Jadi di sini kamu connect-nya sama jiwa kamu lebih ke karena terbiasa ya, tapi belum connect di misi ya, di misi dan purpose itu tadi. Ya, semoga di sini sudah paham ya. Karena kamu connect sama memorinya ya, hubungan kamu mungkin nggak terlalu banyak masalah ya, kamu bisa menyelesaikan masalah dalam hubungan dengan baik kalau saya bilang di sini ya. Kecuali kalau memang orang yang berhubungan sama kamu parah banget ya, mungkin mungkin di luar kendali ya, bukan kok mungkin ya, pastinya di luar kendali kamu kan gitu ya. Hubungannya itu tadi kan, hubungan kan ada 2 pihak di situ. Kalau pihak satunya parah banget dan kamu oke aja, maksudnya kamu oke secara skill ya, yang satunya enggak gitu sama sekali. Betapapun kamu berupaya hubungan ini jadi lebih oke, lebih baik sesuai ekspektasi kamu, kan tetap ada 50% perannya yang satunya kan gitu ya. Itu terus mungkin terakhir ya, saran lebih jauh perkara supaya lebih connect sama jiwa kamu ya, dari sini ya, dengan perilaku seperti apa ya, sikap dan perilaku yang tepat ya, supaya hidup sesuai dengan
misi jiwa kamu. Di sini ada Eight of Wands dan Seven of Swords ya. Kelihatan nggak sih? Sering miring-miring saya. Ini menyatakan kamu perlu menerima bahwa perubahan datang tanpa woro-woro. Apa bahasa Indonesianya? Woro-woro itu. Perubahan datang kayak lebih kayak merambat di bawah karpet katakanlah ya, terus tiba-tiba beral gitu. Sering kali kan seperti itu, dan mungkin kamu sering mendapati dalam perubahan seperti itu ya, dalam hidup kamu sering ketemu gitu. Dan dalam hidup siapapun ya sering ketemu seperti itu, dan kadang memang perubahan datang pelan-pelan dan kamu bisa lihat kadang perubahan datang merambat tanpa kamu ketahui dan tiba-tiba terjadi gitu. Kamu istilahnya di sini diminta untuk belajar menerima bahwa perubahan kadang memang datang seperti itu tanpa dikira. Betapapun kamu sudah bisa melihat kalau aku ambil jalan ini hasilnya bisa A, B, C, D, bisa jadi enggak itu gitu. Bisa jadi di luar semua yang bisa kamu perkirakan. Dan ini sering terjadi juga di saya. Di luar semua yang bisa saya perkirakan dengan alat apapun ya. Kadang perubahan begitu ceritanya gitu. Jadi kita cuma bisa memperkirakan sejauh yang bisa kita perkirakan, tapi pada akhirnya ketika sesuatu perubahan ya, pergeseran dan lain sebagainya itu bergerak memang nature-nya lagi di luar perkiraan ya, perkiraan apapun yang kita bisa pikirkan nggak akan nyampe ke situ gitu. Itu ya. Terus yang kedua ya, itu tadi saran pertama ya, jadi terima bahwa perubahan kadang merambat di bawah karpet, kamu nggak taunya ketika tiba-tiba sudah jadi brel gitu aja ya. Terus saran yang kedua ya, di sini Nine of Wands ya, ini jelas perkara kekhawatiran, anxiety, overthinking juga ya. Overthinkingnya mungkin lebih ke Nine of Swords ya, tapi Nine of Wands ini juga menggambarkan anxiety tapi lebih ke, kalau Nine of Swords kan lebih di pikiran, mikir. Kalau Nine of Wands ini lebih ke kayak anxiety soal yang mau dilakuin apa, ada kekhawatiran di situ gitu ya. Ketika kita harus mengambil pilihan langkah ya, kita ada kekhawatiran di situ. Nah, kalau Nine of Swords ya, nah kalau khawatirnya Nine of Swords ya, itu lebih ke ada situasi buruk katakanlah ya, ada situasi buruk terus kepikiran yang enggak kayak gitu, yang lebih buruk lagi ke depannya gitu. Itu Nine of Swords. Kalau yang Nine of Wands lebih ke aksi ini nanti jadinya bisa ini aksi itu jadi kayak gitu ya. Nah, di sini ya ada sedikit kelebihan dibanding Nine of Swords ya, Nine of Wands-nya ini. Nah, kamu bisa memanfaatkan ini kan gitu berarti ya. Jadi gini, ketika kamu ini Nine of Wands-nya di sini ngajak kamu untuk memanfaatkan rasa khawatir kamu, dan caranya memanfaatkan, nah ini dia ya. Pertama ya, kamu lihat yang kamu khawatirkan apa ya dari situasi itu. Misal kamu diputusin misalnya ya, ini saya nggak tahu kamu posisinya sudah nikah atau masih belum nikah ya. Kamu diputusin misalnya, terus kamu khawatir nanti terus aku sama siapa misalnya. Kamu khawatir itu, aku sama siapa, terus kamu ngelihat ada pilihan-pilihan, mungkin bisa sama yang itu, waktu itu kan dia naksir aku, atau sama bestie aku yang cowok, atau yang kalau kamu cowok yang cewek gitu, mungkin bisa sama ini. Terus kamu terpikir kalau sama yang si A gini, si B gini. Khawatir lagi kan gitu ya, khawatir kalau sama si A nanti jadinya gini, kalau sama si B khawatirnya gini gitu ya. Jadi ada kekhawatirannya masing-masing di setiap orang yang jadi pilihan kamu itu tadi, maksudnya yang dalam rentang pilihan kamu itu. Kamu lihat lagi yang bikin mengkhawatirkan tentang si A ini apa gitu. Kira-kira cara menghadapinya seperti apa?
kalau si A ini begini, atau kalau tentang si B juga begitu, cara menghadapinya gimana. Nah gitu kan, jadi kamu punya solusi atas resiko yang mungkin bakalan harus kamu hadapi, ya mungkin juga enggak. Cuman kalau misal harus kamu hadapi, kamu sudah ada kesiapan gitu. Dan catat juga, pastinya tetap akan ada resiko atau keuntungan ya, resiko atau keuntungan yang di luar perkiraan kamu. Dan ketika sesuatu yang di luar perkiraan kamu itu yang terjadi, cara kamu menghadapinya seperti apa itu ya. Jadi kalau perkara hal yang nggak kita perkirakan ya, mungkin kita kan nggak tahu gimana, kita nggak tahu apa kan gitu ya, gimananya jelas nggak tahu kan gitu ya. Berarti yang perlu disiapkan adalah mental bahwa oh ya, ini bisa terjadi memang gitu. Nah sekarang jadi kemampuan untuk menetralkan pikiran ya sebelum sesuatu yang tidak diperkirakan terjadi gitu, supaya lebih bisa menghadapi hal yang di luar perkiraan itu tadi dengan lebih tenang. Itu semoga nggak terlalu membingungkan ya. Jadi pertama, kamu lihat dulu yang bikin kamu khawatir apa, hal apa, poinnya di mana yang bikin kamu khawatir, kamu cari solusinya sebelum itu terjadi itu, dan diaksikan kalau memang bisa diaksikan. Kalau enggak, cari yang bisa diaksikan. Itu aja ya sebetulnya. Memang kalau ngomong kedengarannya gampang ya, ketika ngelakuin ya pastinya kan lebih lebih ruwet daripada ngomong kan gitu ya. Ngomongnya aja sudah ruwet, apalagi ngelakuin ya. Ya itu ya, jadi supaya lebih connect, satu, terima bahwa perubahan bisa itu tadi, dan kedua, kamu gunakan kekhawatiran kamu secara positif. Jadi nggak cuman jadi pikiran doang ya, ini bisa begini dan itu bisa begitu, tapi ini bisa begini, aku berarti mesti melakukan ini. Kalau jadinya begitu ya, aku berarti ini gitu, persiapkan diri. Nah, supaya bisa menghadapi yang ini, dan persiapkan diri supaya bisa menghadapi yang itu kalau memang yang itu yang kamu pilih ya. Saya rasa itu ya, semoga ada yang bisa kamu ambil dari reading ini ya, ada manfaat yang positif dalam hidup kamu. Sampai jumpa di reading yang file satunya atau di video yang lainnya. Salam. Halo, kamu yang pilih file kedua ya, mungkin kamu pilih kartu Mars ini atau Inner Journey atau berdasarkan Sun ini, yang manapun yang jadi pilihan kamu tadi, tertariknya kemana, ini reading buat kamu. Dan untuk awalan ya, untuk paham ini beneran buat kamu atau kamu mungkin perlu pilih file yang lain ya, saya bacakan gambaran apa yang digambarkan oleh 3 kartu ini ya. Ini kartu yang maksudnya dari 2 kartu ini ya, ini menggambarkan orang yang, ini belum reading jiwa ya, ini menggambarkan orang yang aktif, suka, istilahnya nggak bisa diem kata nggak bisa diem, bukan kok ngomong terus, bukan, lebih ke aksi ya, kayak misal suka aktif di sini, aktif di situ, di sana gitu, kayak gitu ya. Dan ada kreativitas yang besar, maksudnya energi kreatif. Dan energi kreatif ini nggak selalu berkaitan dengan seni ya, bisa jadi iya seni, bisa seringkali lebih ke kayak problem solving kayak gitu ya. Terus menciptakan sesuatu dari nggak ada menjadi ada ya, atau mengubah sesuatu yang fungsinya tadinya A jadi B kayak gitu. Itu kan kreatif juga ya, jadi nggak selalu berkaitan dengan seni itu. Dan kamu orangnya lebih suka bersibuk ria ya. Dengan Mars ini juga menggambarkan kamu yang banyak energi ya, mungkin stamina kamu tinggi dan energi kamu banyak, harus disalurkan memang ya. Cuman jadinya mungkin jadi kurang ada waktu untuk inner journey ini ya. Mungkin di sini nanti readingnya tentang lebih banyak tentang inner journey ini ya, perjalanan ke dalam diri. Ya, karena terlalu maksudnya bukan kok terlalu ya, karena sibuk dan suka memang enjoy sama kesibukan kamu sendiri itu. Kita
lihat sebentar. Kita nanti buka 12 kartu ya, yang ini nanti reading buat yang tentang jiwa kamu. Pertama shuffling dulu, dan untuk shufflingnya saya nggak ngomong ya, jadi bisa di speed up video shufflingnya biar nggak kepanjangan. Oke, semoga sudah lurus ya. Pertama kita lihat memori yang tersimpan di dalam jiwa kamu ya, mungkin memori dari masa tumbuh kembang kamu ya, masa kecil sampai remaja, atau bisa jadi juga ini memori past life ya. Kita lihat dari kartu ini ada Eight of Wands ya, terus ada Ace of Pentacles, dan ada Three of Cups. Ini kamu istilahnya kamu punya jiwa yang terbiasa berada dalam situasi atau dalam kehidupan ya, dalam kehidupan yang perubahannya serba cepat, pergerakannya, pergeserannya ya, perubahannya cepat gitu. Hari ini begini, besok begitu, atau tahun ini begini, tahun depannya sudah jauh berbeda. Dan ada beberapa momen dalam hidup kamu ya, atau dalam masa tumbuh kembang kamu, dimana kamu nggak mengira ada istilahnya nggak mengira ada perubahan seperti ini, dan itu yang terjadi kayak gitu ya. Dan ini jadinya ya di kamu sendiri ya, terlepas dari bukan kok terlepas, karena jiwa kamu berasal dari tempat yang seperti itu ya, tempat dimana pace-nya cepat ya, perubahannya cepat. Kamu jadi nggak terlalu banyak memikirkan kelanjutan dari sesuatu ya. Kamu cenderung ketika kamu memulai sesuatu, udahlah nanti akhirnya kayak gimana, ini ada terusannya atau enggak, terserah ya, yang penting aku lakuin. Mungkin juga yang penting aku have fun kayak gitu ya, lebih ke situ kamu. Jadi ada unsur semacam, mungkin beberapa aja, mungkin enggak semua, ada ketakutan sama komitmen, bisa jadi ya, dengan kebiasaan dengan kebiasaan jiwa seperti ini ya. Ada rasa keengganan, mungkin bukan kok ketakutan, keengganan akan komitmen. Jadi kamu selalu dalam banyak hal kamu seringkali berkata ya lihat nanti aja, kalaupun nggak ada terusannya kamu bisa melenggang dengan santai gitu dalam hal apapun kelihatannya kalau dilihat dari sini ya. Nah, dari sini ya, terus maksudnya ini jiwa tujuannya apa? Dengan kebiasaan seperti ini, dan kamu yang jadinya, semoga benar ya readingnya, maksudnya sesuai, resonate gitu. Kalaupun nggak resonate, coba kamu komentar nggak resonate-nya bagaimana ya, kurang resonate-nya di mana. Kalau resonate ya mungkin kamu bisa sharing di komentar resonate-nya seperti apa, jadi saya tahu connect-nya reading ini sama kamu sejauh apa itu. Terus misi, purpose-nya dengan jiwa yang seperti ini ya. Kita lihat dari di sini ya, strength dan Six of Wands. Ini ya, jiwa kamu ini pengen belajar tekun, pengen belajar berada di satu hal ya, menekuni satu hal sampai akhirnya nyampe di posisi yang seharusnya gitu ya. Kayak misal menekuni satu pekerjaan, pertama jadi tukang sapu doang gitu ya, terus karena tekun akhirnya lama-lama jadi CEO gitu ya. CEO ya memang ini contoh yang impossible ya, cuman kamu semoga dapat gambarannya ya. Intinya itu pengen belajar itu gitu ya. Dan kalau dengan kebiasaan seperti ini mungkin sulit untuk bisa terus berada di satu hal ya, menekuni satu bidang. Kelihatannya ini lebih ke perkara kehidupan sehari-hari, pekerjaan ya, hobi kayak gitu ya. Ini kaitannya ya. Ya bisa juga dengan asmara ya, dan bisa jadi kamu sering disebut sebagai player ya, entah kamu cewek entah cowok. Ada hawa itu gitu, karena ya jiwa kamu terbiasa dengan perubahan cepat, jadi nggak merasa ketika meskipun
meskipun sebetulnya kamu pengen berkomitmen sama satu hal, tapi toh percuma juga, habis gitu ketika situasi berubah aku juga harus berubah kan gitu ya, wajar kan gitu. Kalau kamu jadinya misal kamu jadinya nggak begitu ngeh sama komitmen hal-hal yang berkaitan dengan aku harus stay di satu tempat atau di satu bidang atau di satu orang kayak gitu ya, kamu nggak terlalu, ya udahlah kalau bisa stay ya stay, kalau enggak ya nggak apa-apa kayak gitu ya. Misinya di sini adalah untuk menekuni satu bidang, untuk bisa, mungkin juga kamu ngerasain kerinduan seperti itu di hati kamu ya, sebetulnya pengen deh bisa nekun satu hal terus sampai awet, sampai bertahun-tahun, sampai akhirnya aku nyampe di tempat yang aku inginkan, misal dalam hubungan sampai di bisa nikah, berkeluarga, bahagia, langgeng sampai tua, ada temennya ya, sampai akhir hayat gitu. Atau kalau ini soal pekerjaan, pengen bisa kerja di satu tempat sampai puluhan tahun, akhirnya pensiun, terus gini, kayak gitu ya. Mungkin ada kerinduan seperti itu, tapi kamu terlanjur percaya bahwa kondisi bakalan mengubah itu semua. Sedangkan ya ada kalanya ya, ini dari saya sendiri terlepas dari kartu. Ada kalanya ya kita yang mesti agak maksa, katakanlah ya, kita yang mesti ini kadang kala lah ya, nggak selalu ya, kita yang mesti agak maksa apa yang kita mau ya, kita mau dapat posisi ini misalnya atau berada di tempat seperti A, kita mesti agak maksa apapun kondisinya, aku harus ngelakuin ini ya. Kayak misal contoh ya, coba saya carikan contoh kamu ya, kamu buka kafe katakanlah ya, kamu berharap kafe kamu bisa jadi warisan anak cucu nanti, udah ketika kamu sudah nggak ada ya, itu kafe jadi peninggalan kamu buat bisnisnya anak cucu kamu gitu. Ini sudah ngerekam apa belum ya, semoga sebentar, mesti menek-menek ya, ngecek karena agak tinggi kameranya yang rekam ya. Kamu buka kafe untuk warisan, terus kamu ada perubahan ekonomi gitu ya, kopi nggak laku, orang lebih suka beli pisang goreng misal contohnya seperti itu, dan karena nggak laku berbulan-bulan kamu rugi melulu tiap bulan, akhirnya kamu tutup, ya udahlah gitu. Sedangkan yang dibutuhkan di sini kalau memang tujuannya untuk warisan ya, kan berarti kamu harus buka terus, no matter what gitu ya, bahasa kerennya no matter what gitu. Kamu mesti buka terus meskipun kamu rugi gitu. Itu ya, jadi kadang memang mesti maksa gitu. Dan ketika meskipun rugi ya, kamu tetap buka, dan akhirnya kamu tua, terus akhirnya kamu tiada, kafe itu kan masih ada, terlepas untungnya berapa, tapi kan masih ada kan gitu ya. Jadi kadang memang mesti maksa, itu yang dari saya sendiri. Jadi di sini ya, tujuan jiwa kamu adalah untuk memenangkan sesuatu, jadi memulai sesuatu sampai kamu nyampe di garis finish. Jadi bukan start terus jalan lari ya, misal kamu ikut maraton, kamu lari terus buntu jalannya, belok, akhirnya kamu menemukan diri kamu berada di hutan, terus ngelihat kelinci, kamu akhirnya ngejar kelinci kamu kayak gitu ya. Jadi kalau memang ini bener ya misi jiwanya ini ya, coba diikuti. Misal memang ada kerinduan di hati kamu untuk menekuni sesuatu, kamu pilih salah satu dari kegiatan kamu yang beragam itu ya, kamu pilih salah satu yang sekiranya bisa kamu tekuni, yang mana sampai tua nanti apa gitu. Kamu pilih satu, kamu tekuni, apapun yang terjadi tiap hari kamu show up di situ, kamu muncul untuk kegiatan itu atau untuk pekerjaan itu atau untuk hubungan itu, apapun itu ya. Itu ya. Terus tandanya kalau kamu sudah connect sama jiwa kamu adalah ya, di sini digambarkan kartu ketiga ya, Nine of Pentacles. Ini self sufficiency, kemandirian ya, kamu bisa mencukupi kebutuhan kamu, entah kamu butuh hal-hal yang sifatnya material, entah kamu butuh hal-hal yang sifatnya emosional, entah kamu butuh hal
kamu bisa menyediakan semuanya sendiri. Itu tandanya itu ya. Terlebih perkara keuangan, kalau kamu sekarang posisi keuangan kamu kurang menyenangkan ya nggak bisa dibilang mandiri ya, berarti belum connect. Yang dibutuhkan mungkin memang harus menekuni satu, apapun yang terjadi, apapun belokan yang ngajak kamu untuk belok, kamu tetap lurus. Itu nabrak hutan kayak nabrak pagar, tabrak aja. Mungkin memang harus seperti itu ya. Jadi satu tandanya adalah mandiri, khususnya secara finansial, tapi juga dalam hal yang lainnya juga. Terus di sini ada Three of Pentacles ya, kemampuan untuk kolaborasi, untuk bekerja sama dengan orang lain secara kontinu gitu. Karena ini Pentacles, bukan Wands, bukan Swords, bukan Cups ya, sifatnya permanen gitu. Kamu bisa bekerja sama istilahnya dengan beberapa orang mungkin, atau mungkin cuma satu orang, bisa intinya ada orang lain yang bekerja bareng kamu untuk mewujudkan apa yang kamu mau wujudkan dan mewujudkan apa yang orang itu mau wujudkan. Kalau kamu sudah ada ini berarti kamu sudah connect. Kalau belum connect lah, nanti kamu ketemu dengan orang-orang yang bisa support kamu dan kamu support dia atau mereka ya. Terus yang ketiga ya, ini tadi sudah dua. Yang ketiga tandanya adalah the Chariot di sini ya. Ada determinasi. Kamu ngerasakan ada determinasi. Jadi semakin jauh kamu berjalan ya, semakin jauh kamu menekuni satu bidang ini ya, kamu nggak jadi kehilangan rasa takut akan perubahan. Bukan kok takut ya, sebetulnya kayak ya ketika kamu menekuni sesuatu kan otomatis ada rasa takut ada perubahan yang akhirnya bisa mengganggu ketekunan kamu kan gitu ya. Ketika semakin jauh kamu menekuni sesuatu ya, semakin besar determinasi kamu jadi kehilangan rasa takut akan perubahan itu yang bisa mengganggu ketekunan kamu itu ya. Jadi determinasi, kolaborasi, dan kemandirian ya, itu tandanya ya. Kalau sudah connect ya, kalau sekarang sudah ini semua sudah terjadi ya, berarti kamu sudah connect, nggak perlu mesti gimana lagi mungkin ya. Terus selanjutnya ya, biar hidup kamu lebih terasa selaras dengan misi jiwa kamu ya. Di sini dengan the Star dan Nine of Swords ya. Kembali lagi, ini saya jadinya ngomongin hal yang sama 2 kali atau mungkin sudah 3 kali ini nanti ya. Star ini harapan ya, dan Nine of Swords ini kekhawatiran. Ketika kamu punya harapan ya, otomatis ada kekhawatiran, khawatir nanti gagal, khawatir nanti ada yang ganggu situasi yang mengubah segalanya gitu. Akhirnya nggak jadi gitu ya, otomatis ada kekhawatiran, dan itu hal yang wajar, itu bukan hal yang perlu ditakutkan. Kalau kamu mau lebih connect sama jiwa kamu, milikilah harapan dan terimalah bahwa dengan punya harapan itu ada kekhawatiran bahwa kamu bisa gagal. Semoga paham di sini. Suaranya nggak enak banget ya. Tante, terus gimana gitu. Ya memang seperti itu adanya gitu. Kita mau gimana ya, this is the nature of the world gitu ya, how life works. Memang ketika ada pengharapan, ada cita-cita, ada mimpi, ada juga kekhawatiran itu tadi, ketakutan, takut gagal, takut salah, takut nanti malu kalau gagal. Macam-macam, dan itu mesti dihadapin. Dan ketika menjalani dan akhirnya entah sampai dimanapun, kamu bakalan ngelihat bahwa nggak seburuk yang kamu perkirakan. Entah itu rasanya ya, entah itu kejadiannya, pengalamannya, atau hasilnya, nggak seburuk yang kamu perkirakan. Jadi diterima aja khawatirnya, yang penting punya mimpinya itu ya. Entah apa mimpi kamu, mungkin di sini kamu datang ke reading ini dengan rasa dengan
ada gandolan di kepala kamu ya, gandolan soal aku mesti kemana, life purposeku apa gitu ya. Aku bisa macam-macam. Skill kamu mungkin banyak di sini ya, kalau dilihat dari pilihan kamu dan kartu-kartu yang tertebar di sini, kelihatannya kamu punya banyak skill, kemampuan di bidang ini dan itu macam-macam ya, dan sudah terlatih semua, kamu sudah nyoba, dan kamu mungkin beberapa dari kamu bahkan ada prestasi di bidang-bidang di mana kamu punya skill itu tadi. Mungkin beberapa, mungkin semuanya ya, mungkin beberapa skill atau semua skill kamu ada prestasinya satu-satu. Itu jadi kamu somehow semacam ada ketidakyakinan akan mau pilih yang mana kayak gitu ya. Aku pengen tekun di satu bidang, tapi ya takut juga nggak tahu pilih yang mana ya. Dan karena pengalaman melakoni ini dan itu dan kamu akhirnya menciptakan meningkatkan beberapa skill. Nah, tapi semakin tinggi skill kamu di satu bidang dan semakin tinggi di bidang yang lain juga, kamu makin bingung, makin gak tahu arah hidup kamu gitu. Mungkin seperti itu kasusnya ya. Terus terakhir ya, supaya lebih connect lagi ya, di sini ada the moon ya. The moon ini gambarannya di sini kan orang yang tenggelam di dalam sesuatu ya. Kelihatan nggak ya, kan seseorang yang tenggelam di dalam sesuatu. Dia nggak takut mati ya, kan mati tenggelam kan bisa, dia nggak takut gitu. Tenggelam ada risiko mati, tapi juga ada risiko ternyata bisa menyelam gitu, bisa berenang di dalam air ya. Sesekali keluar ke permukaan, ambil nafas, turun lagi bisa. Mungkin bisa gitu, atau mungkin ternyata kamu punya insang, kita nggak tahu kan. Ya itu, jadi nggak usah takut, nyelam aja gitu ya. Jadi ketika kamu tertarik sama sesuatu, dalamilah gitu, karena semakin dalam kamu menyelami sesuatu yang kamu lakukan ya, ini kan secara kamu pilih Mars dan Sun ya, mungkin kedirian kamu berkaitan erat dengan apa yang kamu lakukan. Cuman selama ini mungkin yang kamu lakukan sebatas di permukaan aja, kayak kamu berenang di permukaan, terus kamu nyampe di mana-mana kan gitu ya. Cuman kan kamu nggak pernah nyelam, belum pernah tahu sampai ke dasarnya ya. Nah, semakin kamu nyelam, semakin jauh ke dalam, kamu semakin tahu kemampuan kamu secara fisik kan. Ini kalau kamu nyelam beneran ya, maksudnya nyelam air secara fisik kan, kamu jadi tahu kemampuan kamu secara fisik. Kamu bisa nafas berapa lama, kamu bisa nyelam nerima tekanan air di dalam ya sebesar apa kayak gitu kan. Jadi kamu tahu. Begitu juga dengan menyelami kegiatan kamu, semakin jauh menyelami kegiatan kamu jadi semakin paham jiwa kamu, apa yang bikin kamu ke-trigger, apa yang bikin kamu gak nyaman, apa yang bikin kamu konflik di dalam, apa yang bikin kamu happy, apa yang memuaskan jiwa kamu, kayak gitu ya. Jadi semakin tahu, semakin ngerti maunya jiwa kamu apa. Kalau dari reading ini kan sebatas gambaran umum ya, jiwa kamu pengennya menyelami sesuatu, pengennya menekuni sesuatu sampai di garis finish gitu. Cuman kan detail-detailnya mau yang bikin jiwa kamu happy, yang bikin jiwa kamu puas, itu apa kan kamu yang mesti nemukan sendiri gitu ya, dengan menyelami satu atau mungkin dua, kalau kamu ada waktu ya, dua kegiatan atau dua pekerjaan ya. Jangan dua hubungan lah, menyakiti dua orang kan gitu ya. Dua kegiatan atau dua pekerjaan, hubungan satu aja ya. Itu saya rasa itu aja buat kamu ya. Sampai jumpa di file yang satunya, entah kamu mungkin pilih beberapa atau saya ketemu kamu di video yang lainnya. Salam. Halo, kamu yang pilih file 3, file yang ketiga maksudnya, atau kamu pilih berdasarkan kartunya, kamu pilih ring atau kamu pilih home di sini, atau kamu pilih Venus ya. Saya bacakan 3 kartu ini dulu ya, untuk ngelihat gambarannya kamu, makhluknya seperti apa, orangnya seperti apa ya. Di sini ya belum gambaran jiwanya ya, masih gambaran kamunya sendiri. Mungkin dengan ini kamu bisa ngelihat ini reading memang buat kamu atau mungkin nggak terlalu resonate ya.
Ini gambarannya kamu penuh dedikasi, maksudnya punya sense of dedication yang tinggi ya. Kamu bisa berkomitmen pada sesuatu dan kamu paham tanggung jawabnya atas komitmen yang kamu buat itu ya. Dan kamu mau ngelakoni apapun yang mesti kamu lakoni dalam menjaga komitmen itu ya, tipenya seperti itu kira-kira. Terus juga kamu cenderung ada kecenderungan untuk kamu mengidentifikasi diri berdasarkan hubungannya kamu gitu. Kayak misal kalau kamu punya hubungan yang manis, yang sukses, yang indah ya, kamu ada rasa bangga di situ ya, karena itu menggambarkan kamu, karakter kamu orang yang seperti apa kayak gitu ya. Ada unsur prestasi di situ katakanlah ya. Itu terus dengan home di sini ya, mungkin juga kalau kamu bukan kok mungkin juga terlebih kalau kamu memilih file ini berdasarkan kartu yang home ini ya, kamu mencintai stabilitas ya, kamu kurang suka dengan hingar-bingar ya, dengan hura-hura, kamu suka yang rutin, yang ya intinya yang stabil lah ya. Terus Venus di sini menggambarkan, terutama kalau kamu milih berdasarkan kartu Venus ini ya, kamu orangnya suka hal-hal yang indah-indah ya. Mungkin keindahan itu kamu tempatkan di diri kamu, kayak misal kamu jadinya suka dandan gitu, suka kelihatan mungkin bukan kok sempurna tujuannya, tapi enak dilihat ya. Atau bisa jadi kamu menempatkan keindahan itu untuk kamu lihat gitu, kayak misal di rumah kamu berusaha bikin tempat yang kamu tempatin ya, tempatnya tempat yang kamu tempatin itu jadi lebih indah. Atau kamu suka ke taman, suka ke tempat-tempat yang menghibur mata katakanlah ya itu. Terus dengan Venus di sini mungkin juga Venus kuat, maksudnya pengaruhnya kuat di natal chart kamu. Mungkin kamu Libra sun-nya atau rising-nya, mungkin kamu Taurus sun atau rising-nya, atau moon kamu di zodiak-zodiak yang dipengaruhi yang dikuasai oleh Venus ya, Libra atau Taurus itu tadi. Itu jadi Venus di natal chart kamu kemungkinan posisinya kuat, atau mungkin Venusnya di house 1 buat kamu, atau di house 10, dan itu posisi yang kuat ya, dan itu bikin kamu berkarakter seperti Venus gitu ya. Mungkin gak sepenuhnya seperti Venus, tapi beberapa karakter Venus ada di kamu, kayak mencintai keindahan, suka stabilitas ya, suka hal-hal yang sifatnya tenang dan damai ya. Dan menghargai hubungan, itu poin utamanya dari Venus, menghargai hubungan, pengen hubungan yang harmonis, pengen hubungan yang kayak gitu ya. Semua orang pengen, cuman apakah mau mengupayakan, nah itu belum tentu kan gitu ya. Nah kamu tipe yang pengen dan mau mengupayakan, dan kemungkinan kamu punya skillnya gitu, maksudnya untuk mengupayakan itu kamu ada skillnya. Nah ini di sini kita reading jiwanya nanti di sini ya, ada 12 kartu untuk menggambarkan memberi gambaran tentang jiwa kamu ya. Saya shuffling dulu, saya diem jadi bisa di speed up video bagian shufflingnya biar nggak kelamaan. Oke, pertama kita lihat memori yang terekam di dalam jiwa kamu, dan ini memori bisa dari past life, bisa juga dari masa tumbuh kembang kamu ya, dari kecil sampai kamu remaja ya. Entah dari mana, saya bacakan aja terus baru nanti kita lihat koneksi kamu dengan jiwa kamu seberapa ya. Kalau kurang mungkin bisa dilihat bagaimana supaya lebih connect dengan jiwa kamu ya. Soal memori ya, dilihat dari sini Nine of Swords ya. Ini saya baca sebagai memori dari masa kecil aja ya, dari masa tumbuh kembang yang gak kecil aja ya, masa remaja juga, cuman kamu terjemahkan sendiri misal dari masa di kehidupan yang sebelumnya mungkin ya, kalau kamu percaya seperti itu. Nine of Swords ini gambaran seseorang yang tumbuh di lingkungan dimana banyak hal menciptakan kekhawatiran. Bisa jadi ini tumbuh di kayak misal ya, tumbuh di keluarga yang kekurangan secara ekonomi ya, kurang sejahtera gitu kan. Ada
hal-hal yang yang ketika itu berkaitan dengan uang langsung muncul kekhawatiran, dan ini konstan sifatnya gitu. Jadi bukan kok khawatir sesekali ya, tapi konstan. Jadi hidup di situ gitu, di dalam situ. Ini ya kalau dalam masa kecil. Misal kamu menerjemahkan ke masa ke past life ya, mungkin kehidupan di mana banyak hal yang mengkhawatirkan, mungkin kamu harus menjaga sesuatu, atau kamu hidup di lingkungan di mana banyak hal yang mengkhawatirkan, bisa macam-macam ya. Ini yang seperti itu, entah koneknya di sebelah mana ya, di masa tumbuh kembang atau di past life. Ada memori seperti itu di jiwa kamu kalau dilihat dari kartunya di sini. Dan ya dari lingkungan seperti ini ya, lingkungan yang serba mengkhawatirkan atau situasi konstan yang mengkhawatirkan ini, kamu jadi saat ini mungkin ya saat ini mungkin kamu sudah dewasa ya, dengan Elder of Pentacles dan Elder of Wands di sini ya, kamu ada dorongan kuat untuk mengendalikan situasi kamu dan mengendalikan setiap gerak-gerik aksi kamu ya, supaya nggak terjadi hal-hal yang mengkhawatirkan. Mungkin contoh ya, misal kamu waktu kecil tumbuhnya di keluarga yang serba kekurangan, terus kamu besar ini berusaha gimana caranya jangan sampai kurang gitu, jangan sampai ada kebutuhan yang enggak terpenuhi, dan kamu bekerja keras. Dengan demikian ya, kamu bekerja keras dan kamu mengatur perilaku kamu, sikap kamu, kata-kata kamu, supaya jangan sampai menyakiti orang lain, karena kalau menyakiti orang lain ya, kesempatan kamu untuk survive itu tadi ya, untuk enggak kembali ke kondisi yang mengkhawatirkan, jadi berkurang gitu kesempatannya. Itu contoh ya, bisa berlaku macam-macam, cuman di sini kata kuncinya adalah dorongan untuk mengendalikan. Dan yang kamu kendalikan di sini kalau saya bilang bukan kok orang lain, bukan kok hal-hal kayak apa, cuman situasi kamu dan kamu sendiri gitu. Dan di sini ya, tadi kan saya baca yang di awal ada, mungkin saya ngomong, mungkin gak cuma ingat saya ngomong ada rasa tanggung jawab ya, ada kemauan untuk terus mempertahankan apa yang kamu komitmenin gitu. Itu ya gambarannya ya, karena kalau kamu bertanya-tanya kenapa kok aku begini ya, kenapa kok harus semuanya harus aku ya, karena kamu terbiasa di lingkungan yang mengkhawatirkan itu, jadinya kamu mengambil banyak hal gitu. Kamu jadi berkomitmen pada banyak hal, nggak cuman dengan pasangan kamu misalnya, komitmen kamu macam-macam gitu, karena kamu ada keinginan atau dorongan, bukan keinginan, lebih tepatnya dorongan, karena dorongan nggak selalu berupa keinginan kan, itu dorongan merasa harus mengendalikan situasi kamu dan kamunya sendiri itu. Nah sebetulnya misinya jiwa kamu apa gitu, dengan begini berarti kamu mesti gimana gitu, maksudnya dari dalam batin kamu ya, dilihat dari The World dan Five of Cups di sini ya, plus Death ya. Ini kayaknya gini ya, kamu diminta untuk memahami dan menerima ya, bahwa betapapun kuatnya kamu mengendalikan situasi kamu ya, betapapun kamu bisa, betapapun kamu mampu, akan selalu ada hal-hal yang kamu sayangkan, akan selalu ada hal-hal yang kamu kurang suka gitu dari hasil kendalinya kamu itu, karena banyak hal bakalan berada di luar kendali kamu gitu. Anggap aja kamu cuma bisa mengendalikan 50% dari situasi kamu, dan mengendalikan 50% dari apa yang akan terjadi dalam hidup kamu kan gitu. Memang ya that's how it is. Gitu aja memang gitu. Jadi kamu nggak bisa berharap dengan kontrol, dengan berusaha segini, dengan kayak gitu ya, itu berarti semua akan berjalan seperti yang kamu harapkan. Ya bisa jadi seperti yang kamu harapkan sebagiannya masih ada kemungkinan untuk enggak, dan kamu enggak tahu, dan saya juga enggak tahu bagian mana yang enggak
nggak bisa jadi seperti yang kamu harapkan dan kamu upayakan. Di sini kamu bukan tipe orang yang mengharapkan doang ya. Ketika kamu pengen sesuatu jadi seperti ini, nggak cuman semoga di kamu. Kalau dilihat dari kartu-kartunya, kamu juga mengupayakan keras itu. Perjuangannya istimewa. Itu ya. Jadi ini jiwa kamu pengen ngajak kamu, atau memang dia lagi mau belajar untuk menerima, bukan cuma menerima, mengerti dan menerima ya, bahwa ada hal-hal yang di luar kendali kamu. Itu ada hal-hal yang di luar kendalinya, maksudnya itu ya. Terus selain itu ya, pastinya ya belajar untuk ngambil pelajaran. Belajar untuk mengambil pelajaran dari hal-hal yang di luar, istilahnya hal-hal yang hasilnya di luar kendali kamu ya. Apa pelajarannya di situ? Dari situ kamu bisa belajar tentang belajar untuk nambah skillnya kamu, skill problem solving, kayak skill menghadapi apa kayak gitu, konflik manajemen kayak apa ya, intinya itu. Jadi memahami bahwa itu tadi dan belajar dari hal-hal yang akhirnya nggak seperti yang kamu harapkan itu ya. Misinya itu. Nah, tandanya bahwa kamu sudah selaras sama jiwa kamu apa gitu. Tandanya satu, di sini ada Guardian of Pentacles ya, kamu punya kemampuan untuk menerima, katakanlah ya, memahami. Untuk menerima kan mesti paham dulu. Kamu memahami bahwa memahami bagaimana kehidupan bekerja. Salah satunya ya sudah dikasih tahu tadi ya, bahwa bagaimanapun kamu mengupayakan situasi terkendali, tetap ada bagian-bagian dari situasi tersebut yang di luar kendali kamu nggak bisa gitu. Itu memahami bahwa itu memang adanya begitu, bukan salahnya kamu nggak perlu nyalahkan diri sendiri, nggak perlu khawatir aku kurang ini dan itu ya, kamu paham dan kamu nerima itu. Terus kedua, kamu paham bahwa ada batasan waktu dalam segala hal. Jadi seburuk-buruknya kondisi, bahkan sebaik-baiknya situasi ya, itu ada masanya, nggak selamanya seperti itu ya. Jadi dengan pemahaman itu kamu, dengan pemahaman bahwa nggak selamanya kondisi kamu akan baik ya, kamu bisa mempersiapkan diri. Misal pada waktunya nanti kamu harus melakoni yang kurang enak ya, dan ketika kamu menghadapi situasi yang kurang enak, kamu paham bahwa ini nggak selamanya ya. Meskipun kamu nggak ngapa-ngapain gitu ya, meskipun kamu nggak ngapa-ngapain, pasti bakalan ada perubahan di situasi yang buruk itu ya, yang nggak enak itu pasti akan berubah gitu, entah gimana ceritanya gitu. Jadi kamu bisa agak santai gitu ya. Guardian of Pentacles nih bandingannya kalau di tradisional Queen of Pentacles, dia orangnya bukan kok malas ya, dia pekerja keras tapi nggak apa istilahnya, nggak mempengaruhi banget di pikirannya bahwa aku harus ini gini itu kayak gitu ya. Jadi dia bekerja sesuai kebutuhan gitu. Kalau misal harus sampai melean malam ya melean, tapi bukan berarti dia melean karena khawatir aku harus, karena memang tuntutan situasinya seperti itu gitu aja. Jadi dia nggak terpengaruh secara emosi, nggak terpengaruh secara pikiran, mungkin terpengaruh secara fisik aja, dan itu kan bisa diobati dengan ya pijet kayak spa kayak gitu ya. Itu. Terus tanda kedua ya, dengan the sun di sini. Nah, kamu bisa menikmati hal-hal yang seharusnya memang dinikmati gitu. Di istilahnya dengan kartu ini dan kartu ini ya, seringkali menandakan bahwa kamu kurang bisa menikmati hal-hal yang seharusnya kamu nikmati. Mungkin itulah kenapa kamu milih kartu yang ada Venusnya ini ya. Mungkin Venusnya kayak tenggelam. Kamu suka keindahan tapi kamu nggak punya waktu untuk menikmati. Kamu suka harmoni ya, tapi kamu nggak punya waktu untuk menikmati. Untuk istilahnya apa yang sudah kamu upayakan, kamu nggak punya waktu untuk menikmati gitu. Kamu suka duit ya, Venus juga suka soal duit gitu. Kamu suka duit tapi kamu nggak bisa menikmati karena
apa istilahnya, terbelenggu, katakanlah ya, terbelenggu oleh dorongan untuk mengontrol itu tadi gitu. Sedangkan betapapun kamu ngontrol juga tetap ada itu ya, kembali lagi omongannya ya. Jadi dengan the sun di sini tandanya kalau kamu sudah connect, kamu bisa menikmati apa yang seharusnya kamu nikmati gitu. Hobi kayak duit, kayak keindahan, kayak diri kamu sendiri, kayak ya kecantikan atau kegantengan kamu sendiri, kamu bisa menghargai dan menikmati itu. Terus yang ketiga tandanya ya, dalam hal hubungan ya, sini ada negatifnya, ada positifnya judgment ini ya. Negatifnya adalah kamu punya standar ya. Ya maksudnya ini negatif positif pun kamu punya standar kan ya. Namanya manusia tuh harusnya bersikap seperti ini. Dalam hubungan harusnya orang tuh begini kan ada gitu ya. Nah, negatifnya dengan judgment ini menuntut gitu ya. Menuntut bahwa dalam hubungan atau dalam urusan ini atau dalam situasi itu harusnya kamu begini, harusnya dia begitu. Itu negatifnya. Positifnya ya, meskipun dalam situasi seperti A dan itu nggak enak ya, terus si B ya, seseorang bersikap nggak seperti standarnya kamu, ya kamu tahu ini orang harus diperlakukan seperti apa, tapi juga kamu paham kenapa orang ini melakukan itu. Misal ya, dalam hubungan pertemanan katakanlah ya, terus si temen ini gosipin kamu dengan teman-teman kamu yang lain, gosipin gak enak gitu. Kamu paham bahwa ini orang mungkin kesepian kek, butuh diakui kek, atau pengen punya temen lebih deket, mungkin alasannya bisa macam-macam kan. Kamu punya perkiraan gitu dia kenapa, tapi juga kamu punya punya standar kan. Kamu tahu mesti bersikap seperti apa ke orang ini. Mungkin kamu gak mau berteman lagi, tapi bukan berarti kamu membenci gitu ya. Jadi itu positifnya, mengerti tapi juga kamu punya standar, jadi gak terpengaruh secara emosional atas perilakunya orang-orang yang gak sesuai ekspektasi kamu. Itu ketika kamu menuntut ya, misal kamu yang di negatifnya, kamu cenderung menuntut kamu harusnya gini. Ketika seseorang berlaku atau berkata yang gak sesuai sama ekspektasi kamu, sama standar kamu, ya kamu kan tersakiti kayak kecewa kayak atau jengkel kayak atau sedih kayak, bisa macam-macam ya. Itu jadi terpengaruh secara emosi, akhirnya mempengaruhi pikiran kamu, jadinya terlalu banyak yang kamu pikirkan, energi kamu habis di situ. Itu ya, jadi tandanya adalah kamu yang bisa santai itu, enggak terlalu terpengaruh ke sana ke sini itu. Terus selain itu ya, tandanya lagi ya, ini terakhir ya, Nine of Pentacles. Kamu istilahnya apa sih, bukan kok mandiri ya, bisa mengandalkan diri kamu sendiri dan cenderung mengandalkan diri kamu sendiri. Entah orang lain mau bersikap seperti apa, entah orang lain mau berlaku kayak gimana, menghadapi masalah yang mereka hadapi seperti apa, kamu gak terpengaruh. Kamu cukupkan di kamu sendiri, aku mesti kayak gimana. Kalau dalam situasi ini sikapku yang terbaik menurut standarku seperti apa. Kalau orang lain bersikap yang gak seperti standarnya kamu, ya udah itu resiko dia, kayak gitu ya. Misal kamu maunya orang tuh jujur, tapi orang ini suka bohong, ya udah itu resiko dia. Dengan dia bohong kan yang rugi dia, yang penting aku jujur, kayak gitu ya. Jadi ada seperti itu. Dan selain itu juga ya, kamu bisa memenuhi kebutuhan materialnya kamu dengan upayanya kamu sendiri. Kamu gak tergantung sama orang lain, gak harus nunggu pemberian atau gajinya pasangan kamu sendiri. Kalau misal kamu mau menuhin semua kebutuhan kamu plus pasangan kamu, kamu bisa itu ya. Jadi tandanya yang keempat itu. Nah, tanda yang keempat ini juga jalan buat kamu untuk lebih connect ke jiwa kamu ya, adalah dengan
lebih mengandalkan diri sendiri. Mungkin kamu sudah ya, mungkin sudah tipe orang yang mengandalkan diri sendiri, cuman tandanya kamu lihat lagi, tandanya itu tadi kamu sudah mandiri beneran atau kamu masih harus tergantung sama orang lain, entah dalam hal mengambil keputusan, entah dalam hal finansial, entah dalam hal apapun ya. Apa kamu masih ada harus sama orang lain, harus tergantung sama orang lain. Kalau masih ada, berarti kamu masih dibatas, katakanlah, bukan kok dibatas, kamu punya energinya ya, kamu ada energinya untuk mandiri, potensinya ada dan kuat ya, cuman masih belum nyampe gitu, belum nyampe di mana kamu bisa mandiri itu tadi, self sufficientnya ya. Itu sih tandanya ya, jadi self sufficient, terus kamu bisa enjoy sama apa yang seharusnya kamu bisa nikmati, dan kamu bisa lebih tenang, nggak terlalu dipenuhi dorongan-dorongan untuk ini harusnya gini, aku mau situasi ini jadinya begini dan berarti aku harus gini, nggak terlalu seperti itu ya. Itu bagus, maksudnya saya dari tadi ngomong kayak mungkin kayak semua yang ya, mungkin salah satu dari yang nonton ini merasa kok sifatku jelek banget. Nggak ada jelek-jeleknya ya. Yang kamu upayakan selama ini dan sifat yang digambarkan, sifat kamu yang digambarkan oleh kartu-kartu di sini, semuanya ini bagus. Cuman efeknya ya, kalau kamu efeknya di kamu kayak gimana, itu yang kamu pertanyakan lagi di kamu adalah efeknya di kamu gimana, berat enggak gitu, bawa karakter seperti ini. Bagus, ini karakter heroik katakanlah ya, ya memang nggak ada kartu yang menggambarkan kamu pahlawan, cuman ini karakternya karakter heroik gitu. Cuman berat enggak sih gitu. Kenapa nggak ada kartu heroik di sini? Karena bukan itu yang dibutuhkan buat kamu gitu. Bukan heroisme yang kamu butuhkan. Yang kamu butuhkan adalah mungkin agak egoisme. Agak ke egoisme ya. Jadi agak ke situ, bukan berarti kamu mentingin diri sendiri full, enggak ya. Cuman pentingkan ketenangan hati kamu, harmoni, keindahan di dalam diri kamu ya, menjadikan diri kamu sebagai katakanlah sumber energi ketenangan bagi sekitar kamu, sumber energi harmoni bagi sekitar kamu, sumber energi apa istilahnya reliableness itu, energi yang ketika orang berada di sekitar kamu ya, orang merasa aman, tenang, merasa bahwa hal yang buruk yang sedang terjadi pun, misal lagi dalam situasi buruk ya, hal yang buruk yang sedang terjadi pun ini bakalan baik-baik saja nanti kalau mereka sama kamu gitu. Kalau mereka udah gak sama kamu ya mungkin merasa khawatir dan lain sebagainya, tapi ketika sama kamu hilang kayak gitu. Jadi kamu jadi orang yang seperti itu jadi heroismenya kamu di situ. Jadi bukan kok kamu harus mengatur ini dan itu dan ini ya, nggak harus seperti itu. Cukup kasih energinya aja, dan orang-orang di sekitar kamu mungkin akhirnya istilahnya nemu kan, dengan tenang, dengan lepas dari khawatir ya, akhirnya jadi nemu solusi buat situasi yang ada gitu ya. Mungkin situasi itu melibatkan kamu, mungkin enggak, intinya energi kamu seperti itu gitu. Bisa jadi seperti itu kalau memang belum ya. Dan Venus ini kan tipe yang begitu, di antara kalangan perdewaan di antara kalangan perdewaan yang hobi konflik ya, mereka kan suka bertengkar antara bapak sama anak. Kalau kamu paham kalau kamu pernah baca mitosnya ya, kamu pasti familiar sekali antara anak dengan ibunya, antara anak dengan bapaknya, antara bapak dengan selingkuhannya, selalu ketemunya kemana-mana ketemu konflik. Dan ketika Venus yang datang, tenang semua gitu. Kayak dia nggak nyajikan solusi apa-apa, dia nggak berusaha mengendalikan situasi, dia cuma datang gitu aja. Dan kayak ada ketenangan di situ, solusinya yang nemu ya orang-orang lain, dia nggak ngapa-ngapain di situ. Itu kekuatannya Venus.
Itu yang kamu butuhkan. Jadi bukan, kalau yang kamu pakai selama ini mungkin lebih ke energinya Mars ya, yang berusaha menaklukkan ini dan itu gitu. Atau energinya Jupiter yang berusaha ngasih solusi untuk setiap situasi gitu. Yang dalam tanda kutip sok bijaksana. Sedangkan yang kamu butuhkan cuman diem, tenang, menikmati apa yang seharusnya kamu nikmati, menjadi Venus. Itu. Sampai jumpa di reading yang lainnya. Salam.